Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini yang kami beri judul Pelayanan Kasih Jemaat Makedonia dalam 2 Korintus pasal 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sebuah karunia, sebuah anugerah, sebuah pelayanan yang mungkin tidak banyak diminatin orang, yang mungkin tidak familiar di telinga kita, tapi pelayanan ini adalah pelayanan yang penting, pelayanan yang penuh anugerah Tuhan, dan bagi yang melakukannya Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Nah, pelayanan apa saudara? Itu adalah pelayanan kasih. Nah, kita belajar malam ini apa yang dimaksud pelayanan kasih dan bagaimana teladan pelayanan kasih itu dari jemaat Makedonia. Meskipun ini dalam surat Korintus, saudara, tetapi ini adalah teladan dari jemaat Makedonia, karenanya dalam pasal 8 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Rasul Paulus menceritakan tentang sebuah anugerah, sebuah karunia, sebuah pelayanan dari jemaat-jemaat Makedonia yang memberkati pelayanan Paulus, dan Paulus ingin melalui surat Korintus ini jemaat Korintus juga diberkati dan bisa meneladani, saudara. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi ada pelayanan ini membuat sukacita setiap mereka yang mau terlibat di dalamnya meluap, saudara. Apakah saudara ingin sukacita saudara meluap? Terus bersukacita, walaupun tidak dipengaruhi akan keadaan. Meskipun jemaat Makedonia dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi tetap bersukacita. Mengapa saudara? Karena mereka punya pelayanan ini, yaitu pelayanan kasih. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Jadi untuk menjadi kaya dalam kemurahan itu tidak punya syarat harus kaya dalam harta. Kaya dalam kemurahan tidak tergantung dari banyaknya harta yang kita miliki. Karenanya meskipun jemaat Makedonia sangat miskin, mereka tetap bisa melayani dan menjadi teladan dalam pelayanan kasih, yaitu kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa ya saudara, Paulus bersaksi bahwa jemaat Makedonia memberi menurut kemampuan mereka, bahkan lebih dari kemampuan mereka. Jadi bukan masalah nominal yang terpenting, tetapi yang terpenting adalah kemampuan kita. Dan orang yang memberi menurut kemampuannya atau bahkan lebih dari kemampuannya adalah orang yang luar biasa, yang mendapat karunia pelayanan kasih. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah saudara, selain itu anugerah pelayanan kasih ini membuat orang dengan rela meminta dan mendesak supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Rasul Paulus mengambil bagian dalam pelayanan orang kudus, menginjil, memberitakan firman Tuhan, dan mereka mendesak supaya mereka juga turut ambil bagian dalam hal itu, yaitu dengan pelayanan kasih, dengan memberi support kepada Rasul Paulus dan tim. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah
juga kepada kami. Nah, jadi saudara, mereka juga terlibat di dalam waktu, di dalam tenaga juga untuk mensupport Rasul Paulus. Tidak hanya kemurahan, tetapi pikiran, tenaga, waktu, semuanya mereka berikan karena kasihnya kepada Tuhan, karena mendapat karunia pelayanan kasih. Jadi pelayanan kasih ini memang utamanya bicara tentang kemurahan, tentang pemberian, tetapi juga diri mereka. Artinya kita tidak hanya uang kita saja yang melayani Tuhan, tapi tenaga, pikiran, waktu kita, tidak ada waktu buat pelayanan, itu tidak baik dan tidak tepat, saudara. Selain kita memberikan support dalam pelayanan kasih ini, saudara, kita juga harus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, walaupun tidak sebanyak dari penginjil, walaupun tidak sebanyak mereka yang memang sebagai pemberita firman. Tetapi saudara, kita juga tidak boleh hanya mengirim mensupport uang saja, pelayanan uang saja, saudara. Itu kurang seimbang. Nah, saudara, lalu ayat yang ke-6 lanjut ke-7, saudara. Karena itu sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi melalui surat ini kita diingatkan bahwa selain kita kaya dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih, kita juga seharusnya kaya dalam pelayanan kasih ini. Lanjut ayat 11. Selesaikan jugalah pelaksanaan itu sekarang. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara, untuk melakukan pelayanan kasih, saudara tidak perlu memiliki impian yang tinggi-tinggi dulu, tidak perlu harta yang banyak dulu, tidak perlu ini dan itu syarat macam-macam. Lakukan dengan apa yang ada padamu. Yang terpenting adalah dengan kerelaan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Jadi Tuhan suka kepada anak-anaknya yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Rela untuk memberi, saudara. Nah, terus kemudian ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tujuan dalam pelayanan kasih ini bukanlah, tujuan utamanya bukanlah yang lain ringan sedangkan kita berat, yang lain dengan dibantu bisa malas-malasan, bisa tergantung, bukan seperti itu, saudara. Tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan ingin jemaatnya, Tuhan ingin gerejanya, Tuhan ingin tubuhnya, komunitas rohani Anda dimanapun terjadi keseimbangan, saudara. Ayat 14, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi sekarang kita mesti bersyukur kalau sekarang kita diberi kelebihan oleh Tuhan. Tetapi hendaknya kelebihan itu mencukupkan kekurangan yang lain, saudara. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi mari kita sesama tubuh Kristus untuk saling tolong-menolong, untuk membantu, untuk aktif dan sukacita dalam pelayanan kasih, dan bersyukur jika sekarang kita diberi kelebihan. Jangan lupakan yang kekurangan, saudara, agar terjadi keseimbangan, karena di dalam keseimbangan ada banyak yang bisa dilakukan. Dalam keseimbangan ada keteraturan, ada kemajuan, ada keharmonisan dan sebagainya. Dan ayat 15 terakhir, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Jadi meskipun kita diberkati luar biasa, terlalu berlebih juga tidak
bagus saudara, karena di dalam sesuatu yang terlalu berlebih pasti ada dampak negatifnya juga. Kalau itu tentang harta, mungkin banyak godaan, mungkin juga kita jika tidak kuat bisa terseret dalam ketamakan dan sebagainya. Karena itu Tuhan ingin terjadi keseimbangan. Apabila kita diberkati, jangan lupa pelayanan kasih saudaraku. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Kiranya pelayanan kasih kita bisa memberkati orang yang membutuhkan, bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang aktif melayani, bisa memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun, terkhusus di komunitas saudara. Nah, ini pelayanan yang luar biasa saudara. Tidak setiap orang mungkin minat, tapi saya percaya jika Tuhan memanggil saudara dalam pelayanan ini, Tuhan akan melengkapi saudara dan Tuhan akan memberi sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara, dan saudara akan terus diingatkan dan terus tergerak dalam pelayanan ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.